semua. Selamat sore. Selamat sore. Minta maaf. Selamat sore menjelang malam. Kita akan siapkan hati kita. Kita akan menyembah Dia. Katakan dengan sepenuh hati, ku menyembah Kau Tuhan. Kemenangan terjadi di tempat ini. Biarlah Roh Kudus saja yang akan menyertai kita. Haleluya Yesus. Katakan dengan sepenuh hati, ku menyembah Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya, ku menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Katakan, ku yakin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin, haleluya Yesus. Kami percaya Tuhan, kemenangan akan terjadi di tempat ini Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Kuasa yang tak terbatas. Haleluya Yesus. Amin. Amin. Di sini kemenangan terjadi. Katakan, ku yakin. Ku yakin, haleluya Yesus. Haleluya.
sesuatu kemenangan yang terjadi di tempat ini Tuhan. Roh Kudus-Mu selalu melingkupi kami semua Tuhan. Amin. Yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Amin. Amin. Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kemenangan terjadi di tempat ini. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Sembah Dia, sembah Dia. Haleluya. Terima kasih. Haleluya Yesus. Kami merasakan Tuhan. Kami merasakan kemenangan terjadi di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan. Roh Kudus-Mu memimpin kehidupan kami. Roh Kudus-Mu menyertai gereja ini Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau ajaib Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu di tempat ini. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya yang kami andalkan Tuhan. Terima kasih untuk semuanya ini Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Memang benar Tuhan, Engkau adalah satu-satunya untuk kami percaya Tuhan. Kami percaya untuk semuanya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan. Benar Yesus, benar Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami sembah. Hanya satu-satunya Engkau yang hidup Tuhan. Amin. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan
Yesus. Sumber Haleluya. berdamai. Satu-satunya, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh haleluya. Haleluya Yesus, Engkau penyembuhku Tuhan. Engkau memberkati kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih. Terpujilah Ya, Bapa kami. Yesus. Bapa kami yang baik, Ya, Bapa kami yang ajaib, benar Yesus. Bapa kami yang perkasa, Ya, Bapa kami yang luar biasa, benar Tuhan. Bapa kami yang setia, Ya, Yesus. Bapa kami yang tidak pernah meninggalkan Ya, kami. Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Engkau satu-satunya Tuhan, Benar Tuhan. Allah di hidup kami. Amin. Engkau satu-satunya Tuhan, Ya, Yesus. penghibur kami. Iya. Engkau satu-satunya Tuhan, Iya, Yesus. penolong kami. Iya, benar Tuhan. Pada malam hari ini Ya, Tuhan, Yesus. kami bersuka cita karena kami punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur Tuhan, Haleluya Yesus. punya Allah yang tiada bandingnya. Benar Tuhan. Terima kasih, Terima kasih. terima kasih. Terima kasih. Kiranya setiap pujian penyembahan kami Tuhan, Ya, Yesus. tidak hanya sampai keluar dari mulut kami Tuhan, Ya, Yesus. tapi itu juga sampai ke surga Tuhan. Benar Tuhan. Benar Tuhan. Menaikkan persembahan yang harum bagimu Tuhan, Ya, Yesus. sebagai persembahan yang hidup, yaitu hidup kami sendiri Tuhan, Benar Tuhan. untuk menyenangkan hatimu Tuhan. Ya, Yesus. Tuhan Yesus, pada malam hari ini Tuhan, Terima kasih Tuhan Yesus. ada banyak jemaatmu Tuhan yang merindukan Ya, Yesus. firman-Mu Tuhan untuk dicurahkan Tuhan. Terima Kiranya kasih, itu menjadi Yesus. bagian yang terbaik dalam kehidupan kami. Bagian yang tidak pernah hilang, Haleluya Yesus. bagian yang terukir dalam hati kami Tuhan, Ya, benar. dan menjadi daging. Benar Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan. Iya. Berkati jiwa kami Roh Kudus untuk dapat menerima yang terbaik yang Iya, daripada-Mu. Tuhan. Kami serahkan ibadah pada malam hari ini Ya, Tuhan, sampai pada Yesus. akhirnya ke dalam tangan kuat Terima kuasa-Mu. kasih, Tuhan Yesus. Penyertaan Allah dari sekarang sampai selama-lamanya. Di Terima dalam kasih. nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Waktu dan tempat kami berikan. Selamat malam Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Mendadak tadi yang tugas tidak bisa hadir, sehingga minta tolong untuk digantikan. Oke, kita baca sebagai ayat perenungan kita Mazmur 143 ayat 1 sampai 12. Mazmur 143 ayat 1 sampai 12. Oke, saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara baca yang genap. Dengan bersuara kita perkatakan firman Tuhan. Mazmur Daud, ya Tuhan, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada permohonanku, jawablah aku dalam kesetiaanmu demi keadilanmu. Sebab musuh telah mengejar aku dan mencampakkan nyawaku ke tanah, menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Aku teringat kepada hari-hari dahulu kala. Aku merenungkan segala pekerjaanmu
Aku memikirkan perbuatan tangan-Mu. Jawablah aku dengan segera, ya Tuhan. Sudah habis semangatku. Jangan sembunyikan wajah-Mu terhadap aku, sehingga aku seperti mereka yang turun ke liang kubur. Amin. Lepaskanlah aku daripada musuh-musuhku, ya Tuhan. Kepadamu-lah aku berteduh. Hidupkanlah aku oleh karena nama-Mu, ya Tuhan. Keluarkanlah jiwaku dari dalam kesesakan demi keadilan-Mu. Oke, puji Tuhan. Suatu keadaan yang gimana ya? Bahasa Jawanya itu ente-entean. Habis-habisan. Wong dicampakkan ke dunia orang mati yuk. Biasanya keadaan demikian membuat orang kemudian introspeksi, terus merenungkan salahku opo ya. Biasanya, saya ingat almarhum Bapak Gembala Gideon Sutrisno. Waktu itu kesaksian kakak saya karena waktu itu membantu sekretaris. Kok pas jam siang makan bersama itu, Om Kim istilahnya waktu itu, sering ketika beliau mengalami berat, dia mulai metani apa? Introspeksi ya, merenung keadaannya. Pemazmur juga demikian, saudara. Dikatakan tadi dalam ayat yang kedua kalau tidak salah. Coba. Janganlah berperkara dengan hamba-Mu ini sebab di antara yang hidup tidak seorang pun benar di hadapan-Mu. Tidak ada yang benar di hadapan Tuhan. Tapi dia masih tetap ingin mengalami pertolongan Tuhan. Tapi kalau kemudian Tuhan mulai ngereken apa ya, memperkarakan kesalahannya. Wow. Lah terus piye? Hidup tak segan, hidup segan mati tak mau. Mangan ra enak, turu ra nyenyak. Bingung itu sudah, bingung. Hadapi kenyataan berat. Musuh mengejar dia, bahkan kemudian sempat dia dicampakkan ke dunia yang mati. Terus dia mencoba menengadah kepada Allah. Kemudian perasaannya mulai menuduh, kamu ra cocok. Kamu sepatutnya. Sehingga akhirnya Daud, pemazmur ingat, dia kemudian mulai memohon Tuhan, janganlah berperkara dengan hamba-Mu, sebab di antara yang hidup tidak seorang pun benar di hadapan-Mu. Kemudian dia mencoba sisi lain dari Allah.
Coba kita baca ayat yang selanjutnya ya, salah ayat 6 coba. Nah, coba. Nah ini ayat 5, sorry. Dia mencoba sisi Allah dengan cara mengingat. Aku teringat pada hari-hari dahulu kala. Aku merenungkan segala pekerjaanmu. Aku memikirkan perbuatan tanganmu. Wow, dahsyat. Ada perang batin dalam dirinya. Sisi lain dia mulai dituduh. Rasain lu. Kamu sudah tidak melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Tadi ayat 2. Jangan sampai kau melihat, karena tidak ada seorang pun yang di hadapanmu itu tidak punya perkara, semuanya. Tapi sisi lain, dia masih pengen hidup. Ada pepatah itu kan, hidup segan tapi mati gak mau. Jangan sampai terjadi mau dadi manten di Manado itu mencolot dari lantai ke-7, teksek kemarin di televisi. Wah, saya tidak bisa membayangkan bagaimana orang tuanya tinggal 1 jam mau acara pernikahan di hotel lantai 7 di Manado, loncat layang tingkat 7 saudara, remek langsung. Tapi puji Tuhan kalau Anda dan saya masih diberi ingatan, waras, luar biasa. Sehingga dipakailah ingatan ini untuk mengingat tentang Allah. Aku teringat pada hari-hari dahulu kala Tuhan. Ketika Engkau angkat aku ketidakberdayaan aku. Dia mulai mencoba mengingat betapa perkasanya Allah. Ketika menolong pemazmur di saat-saat yang gawat. Di hadapan cengkeraman singa ingin menerkam domba-dombanya. Di hadapan terkaman beruang. Ketidakberdayaannya diperhadapkan untuk mengatasi masalah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih, kita bersyukur setiap bangun pagi, kita mau belajar bersyukur. Tuhan, saya masih teringat Engkau. Ya. Sebelum kita turun dari tempat tidur, naikkan syukur. Tuhan, terima kasih, saya masih mengingat Engkau. Engkau sumber jawaban buat aku. Engkau telah menjaga sepanjang malam, di luar pengertian saya apa yang terjadi. Tapi Engkau izinkan saat ini saya datang kepadamu. Coba angkat tangan. Oh, masih bisa angkat tangan untuk Tuhan. Nah. Coba lihat kiri kanan, oh masih ganep. Orang seisi rumah masih utuh. Tembok gak miring. Hal-hal yang sederhana coba kita melihat. Kita mencoba ingat hal yang sederhana, yang rutinitas. Itu akan membantu kita betapa Allah begitu dekat dengan kita. Ini memang butuh tanda petik kedisiplinan mencoba mengingat dari hal yang kecil. Tadi pagi yang mungkin ikut renungan doa pagi GSPDI Jombang, Pak Yohanes Naftali ini gembleng keras dengan ayahnya. Terus ingat dia sampaikan ilustrasi Rudi Hartono 8 kali All England berturutan. Karena staminanya begitu kuat. Disaksikan suatu saat dia harus melawan juara Eropa. Set kedua, set pertama dia sudah kalah. Set kedua dia sudah tertinggal 0-14. Tapi dia mulai berdoa pada Tuhan. Tuhan kasih ono saya servant,
kasih. Plek. Terus akhirnya 14 sama. Dari 0-14. Kan dia tahu Tuhan ada bersama dengan dia. Sehingga set kedua milik Rudi Hartono 17-14. Dan set ketiga lawan dibayar tak berdaya 15-0. Karena staminanya luar biasa. Nafasnya begitu luar biasa. Kenapa? Tiap jam 5 pagi dia oleh ayahnya dipaksa sejak umur 9 tahun. Lari 10 km mengelilingi Surabaya. Hujan tidak hujan. Itu kesaksian saya dengar dari Pak Yohanes Naftali. Nah, sekarang siapakah yang mau mendisiplin kita? Kalau bukan kita sendiri. Jangan kita didisiplin oleh tablet, oleh nasihat dokter. Disiplinlah diri sendiri selagi kita masih bisa mendisiplin. Jangan sampai keadaan yang mendisiplin kita. Untungnya orang yang mulai mendisiplin dengan Tuhan. Dia mulai belajar ingat sesuatu yang Tuhan kerjakan. Luar biasa. Selagi kita masih bisa berjalan dengan kaki kita. Selagi kita masih bisa bernafas. Kasih karunia Allah yang tak terbatas biar menolong kita. Dia setia walaupun saya dan Anda tidak setia. 2 Timotius 2 ayat 13 kita baca coba. 2 Timotius 2 ayat 13. Mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Wow. Sekilas saya jadi teringat ilustrasi seorang engkoh-engkoh. Setiap dia mau ke tempat kerjanya, dia lewat sebuah kapel. Apa yang dia katakan? Di depan pintu kapel dia cuma, Tuhan uni oe. Tuhan ini oe. Ini saya Tuhan. Udah cuma gitu aja. Udah dia pergi ke tempat pekerjaannya. Pulang dia juga gitu lagi. Tuhan ini oe. Gampang kan? Tuhan ini oe. Coba katakan teman-teman. Tuhan ini oe. Begitu aja. Suatu saat ketika dalam perjalanan menuju kapel itu dia mengalami kecelakaan. Wow. Singkat cerita, si engkoh ini dibawa ke rumah sakit. Apa yang terjadi? Ada sosok manusia berjubah putih masuk ke ruang dia dirawat. Saya lupa namanya waktu itu. Ini Yesus. Cuma gitu aja Yesus. Sosok ini pergi. Tak lama kemudian bangkit dari tempat tidur. Apa yang Anda ucapkan di hadapannya, jadi apa yang Anda Bapak Ibu ucapkan di hadapannya, Tuhan akan lakukan. Ayat terakhir Bilangan 14 ayat 28. Bilangan 14 ayat 28. Mari kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku,
demikianlah akan kulakukan kepadamu. Bahwasanya seperti Owe katakan di hadapan Tuhan, demikianlah Tuhan akan lakukan kepada Owe. Kalimat ini sederhana sekali. Owe ini ganti nama Bapak Ibu sendiri. Oke ya, katakan ya. Seperti yang katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepada, ini PR ya. Ngapal ke ayat Mas. Seperti apa yang kau ucapkan di hadapanku, artinya di hadapan siapa? Di hadapan Tuhan. Artinya apa? Sowan Gusti, ya kan? Sekalipun Allah itu ada di mana-mana, tapi belum tentu Allah mau disambut oleh seseorang asal-asalan. Jadi untuk orang-orang yang datang pada Dia dengan sungguh-sungguh, kata-katanya dipegang oleh Allah dan dilakukan oleh Allah. Wow, luar biasa sekali. Jadi berbagai orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ibrani 11:6. Jadi apapun yang Anda, Bapak, Ibu dan saya katakan di hadapan Tuhan. Allah hadir di mana? Allah bisa hadir di mana-mana asal tidak ada dosa di sana. Sebab biasa katakan ada penghalang selaput tipis, yaitu dosa kesalahan kita. Kalau kita tidak lepaskan, Allah ada di situ tapi Allah cuma diam. Tapi begitu kita mengakui di hadapannya, 1 Yohanes 1:9 katakan, apabila aku mengaku di hadapan Tuhan, Engkau Allah setia. Engkau akan menyucikan saya dari segala dosa. Jadi pertama kali, bersyukurlah, berbahagialah orang yang datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ibrani 11:6. Allah yang kita percaya hadir itu, Dia akan memberkati, memberi upah pada orang yang mencari Dia dengan sungguh-sungguh. Kesungguhannya apa? Dia relakan hal-hal yang tidak berkenan pada Allah. Dia mulai datang di hadapan Allah. Karena menyadari hanya karena dosanya diampuni. Dia mulai mengaku seperti Daud tadi. Jangan Tuhan kau perhitungkan keadaanku. 1:4-3 ayat 2. Tapi sekarang aku hanya ingat karyamu yang luar biasa. Aku mencoba ingat Engkau yang setia sekalipun aku tidak setia, Tuhan. Dan itulah Allah. Tidak sebanding dengan keadaan kita. Dia sangat menghargai orang yang datang pada Dia dengan sungguh-sungguh. Sekalipun sudah tidak ada kekuatan, dicampakkan ke dunia orang mati. Tapi ketika dia mulai belajar ingat siapa Tuhan itu, Allah hargai ingatannya itu. Dan apa yang kau ucapkan di hadapanku akan kulakukan kepadamu. Bilangan 14 ayat 28. Segala puji hormat bagi Allah yang hidup. Mari kita mau duduk di kaki Tuhan. Angkat pujian. Ingat kasih-Mu. Ingat kasih-Mu, ingat kebaikan-Mu dan anugerah-Mu. Selamatkanku, selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit, sebab kasih-Nya setinggi langit. Kasih Allah, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah, besar kasih Allah pada kita. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Ingat kasih-Nya,
setinggi langit. Sebab kasih-Nya setinggi langit. Kasih setia Allah, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah, besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya. Oh, ku takkan lupa kasih-Nya. Kasih-Nya, haleluya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Anugerah-Nya, Dia puaskan, Dia puaskan, Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah, besar kasih Allah pada kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, luar biasa. Karena Dia bisa menciptakan alam semesta tanpa bahan baku. Hanya dengan firman-Nya yang terucap dari mulut-Nya, jadilah segala sesuatu. Apalagi ketika seorang dia berseru, Tuhan ingat aku. Ini oe Tuhan. Sudah cukup bagi Allah untuk melakukan hal-hal yang di luar pengertian kita. Kita akan berjanji lagi. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya. Selamatkanku sebab kasih-Nya, sebab kasih-Nya setinggi langit. Kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa, naikkan persembahan pujian ini. Ku takkan lupa, ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa, ku takkan lupa anugerah-Nya. Amin Tuhan. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan, Dia puaskan hasratku, hasratku. Ku takkan lupa. Ku takkan lupa kasih
anugerahnya. Dia penuhkan, dia penuhkan, dia puaskan, dia puaskan hasratku. Sekali lagi, ku takkan lupa Tuhan kasih-Mu. Haleluya. Ku takkan lupa, amin, amin, kasih-Nya. Besar kasih Allah pada kita. 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 Sekali lagi, apa yang kita ucapkan di hadapannya, dia akan lakukan. Dia akan melakukan kebesaran kasih-Nya. Besar kasih Allah pada kita. Haleluya. Oh, kami memuji Engkau Tuhan. Besar kasih-Mu, haleluya. Besar kasih-Mu, ya matangkara ya lama sangkara ya lau. Haleluya. Kami memuji menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Sembahlah Dia, sembahlah Dia, baik yang sudah diberi karunia bahasa roh atau yang belum, pakai bahasa akal budi pun Allah mendengar. Haleluya. Kesetiaan-Mu terbukti, kesetiaan-Mu sungguh terbukti. Haleluya. Yesus Tuhan, Yesus nama yang ajaib, Yesus nama yang menyelamatkan. Haleluya. Yesus nama yang menyelamatkan, nama yang menebus dosa kami. Haleluya. Jina lama sangkala maya lama tus, hina ya lama sangkala ya lo. Ajaib Tuhan, ajaib. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengar keluh kesah. Haleluya. Yesus
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tiada yang seperti Terima kasih satu-satunya Tuhan. Tiada yang lain. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Katakan, ku sanjung Engkau di tempat mati. Ku sanjung Kau di tempat tinggi. Amin. Sebab Engkau Imam besar agung. Amin. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi. Amin. Sebab Engkau Imam besar agung. Amin. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Kematiannya sudah membuat jalan baru. Tirai bait Allah terkoyak dari atas sampai ke bawah. Sehingga dulu siapapun tidak bisa melihat apa yang ada di dalam ruang maha suci. Tapi begitu Yesus menyerahkan nyawanya, terbukalah jalan kepada Bapa. Melalui dia imam besar yang agung, yang turut merasakan segala yang dialami oleh orang berdosa. Sehingga dia bisa menolong sebagai imam yang membawa darahnya sendiri di hadapan Bapa. Mari kita berdiri bersama-sama dengan pelan-pelan. Sambil kita terus ingatan kita tertuju kepada dia. Imam besar yang membuka jalan kita datang kepada Bapa untuk menerima kasih karunia-Nya kita. Untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Karena dia sudah membawa darahnya sendiri. Demi harga ketebusan buat Bapak Ibu saudara yang kasih. Kita angkat pujian dengan penuh pengertian. Dia ada di sini. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar agung. Amin. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, yang lain.
menyembahmu Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Amin. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih, bila pujian ini menjadi dupa yang harum, bagaikan buli-buli berisi minyak narwastu yang mahal, dipecahkan dan dituangkan di kaki Tuhan. Sehingga akhirnya nama perempuan itu sekalipun dia tidak disebut namanya, tapi peristiwa itu dicatat di dalam Alkitab oleh Tuhan. Apa yang Bapak, Ibu, dan saya lakukan, ataupun yang di rumah, dengan penuh pengertian, berikan sanjungan, hormat, pujian. Belum berkata mohon sesuatu, Allah sudah tahu. Dan Allah memperhitungkan orang yang datang di hadapannya. Apa yang diucapkan bibirnya, dia akan melakukan itu. Kita angkat pujian ini dengan penuh pengertian. Dua kali lagi. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Sekali lagi saya mengundang Bapak Pendeta Marulwan maju ke depan, pimpin dalam doa untuk berdoa syafaat bagi jemaat Tuhan, bagi gereja Tuhan, bagi situasi negeri kita. Tuhan, mata Tuhan tertuju mengawasi seluruh muka bumi untuk memberikan pertolongan pada waktunya. Dan sekalian doa penutup. Dari yang lain, yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang sudah beri kami waktu untuk menghampiri hadirat-Mu. Kami sudah memuji, menyembah Engkau, bahkan kami sudah mendengar sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Dan biarlah firman-Mu itu terus bekerja dalam kehidupan kami. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kami itu boleh membawa kami Tuhan untuk merenung, untuk mengintrospeksi diri kami Tuhan. Sehingga membawa kami semakin berkenan di hadapan hadirat. Terima kasih Bapa, bersegala kebaikan. Dan saat ini Tuhan, kami datang bersama-sama ke hadapan hadirat-Mu. Menaikkan doa syafaat kami ke hadapan hadirat Tuhan. Yang kami tahu lebih daripada apa yang kami minta, Engkau Allah yang akan berikan. Olehnya Tuhan kami berdoa, mari Tuhan Engkau akan melawat setiap umat-Mu dimanapun berada saat ini Tuhan. Terlebih dalam situasi kondisi yang sampai saat ini
dilanda oleh pandemi ya Bapa. Mari Tuhan, jangan biarkan umat-Mu seorang pun yang ada di dalam kelemahan. Tetapi mari Tuhan, Engkau bangkitkan semangat mereka Tuhan. Engkau bangkitkan iman mereka Tuhan untuk boleh tetap berharap kepadamu, untuk boleh tetap percaya kepadamu Tuhan. Walaupun situasi kondisi seperti sekarang ini, tetapi kami tahu sebagaimana janji-Mu Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah biarkan tinggalkan umat. Terima kasih Tuhan. Mungkin di antara anak-anak-Mu Tuhan, umat-Mu, ada yang mengalami kesulitan di dalam usaha mata pencaharian. Tetapi kami kembali Tuhan berpegang kepada firman-Mu Tuhan. Engkau Allah kami yang akan menyatakan perbedaan antara orang percaya beribadah kepadamu dengan orang-orang dunia ini Tuhan. Itu sebabnya kami percaya Tuhan, Engkau akan bangkitkan kembali akan usaha mereka. Sehingga mereka boleh melihat, anak-anak-Mu boleh melihat, merasakan Tuhan bahwa Engkau Allah yang akan menolong dalam kehidupan mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Biar mereka Tuhan boleh melihat kuasa daripada Engkau ya Bapa. Demikian juga Tuhan yang mulai undur daripada Engkau Tuhan. Kami berdoa Tuhan, mari Tuhan Engkau tarik mereka dengan tali kasih-Mu Tuhan. Jangan biarkan mereka binasa, tetapi biarlah Engkau bawa mereka Tuhan untuk boleh menikmati kasih karunia-Mu, untuk boleh menikmati persekutuan yang indah dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan. Berdoa buat hamba-hamba Tuhan yang boleh mengambil bagian di dalam pekerjaan-Mu, khususnya di gereja kami Tuhan. Biarlah Engkau yang akan tolong. Berdoa buat Ibu Pendeta Liwanawati Sutrisno Tuhan. Dalam usianya yang sudah lanjut, mari Tuhan Engkau yang akan menolong, memberikan semangat yang baru Tuhan. Engkau senantiasa menguasai hati dan pikirannya Tuhan, untuk boleh tertuju kepada Engkau ya Bapa. Demikian juga buat Bapak Gembala, Bapak Pendeta Musarif Haryawan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Mari Tuhan, Engkau yang bekerja dalam kehidupannya, fisiknya Engkau pulihkan Tuhan, sehingga dengan leluasa boleh melayani Engkau Tuhan, boleh menjadi berkat bagi sidang jemaat-Mu, boleh membawa sidang jemaat-Mu dari hari ke hari semakin dikuatkan, diteguhkan di dalam pengiringannya kepadamu. Demikian juga Engkau tolong setiap keluarganya Tuhan, istri, anak, cucu dimanapun juga saat ini. Engkau Allah yang menolong, memberkati. Pun juga hamba-hamba-Mu yang lain Tuhan. Buat pendeta yang Thomas, buat hamba-Mu sendiri, Engkau pakai kami Tuhan. Buat Bapak Iwan, demikian juga Bu Desi ya Tuhan, Engkau akan tolong semuanya Tuhan. Biarlah Engkau urapi kami senantiasa, sehingga setiap pelayanan yang kami kerjakan Tuhan, biarlah itu boleh mendatangkan berkat bagi umat-Mu. Tolong semua majelis gereja Tuhan, biarlah Engkau yang memberikan Tuhan kekuatan, kesehatan. Biarlah Engkau yang mempersatukan kami, mengingkat kami dengan tali kasih-Mu, dengan urapan dari tempat yang maha tinggi. Sehingga kami boleh berjuang bersama-sama, bersinergi di dalam pekerjaan-Mu, untuk membawa umat-Mu Tuhan dari hari ke hari semakin bertumbuh dewasa di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan kemurahan. Tidak hentinya juga kami bawa persoalan gereja kami ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Jikalau keputusan diundur kembali Tuhan pada tanggal 7 Juni akan datang, kami percaya Tuhan Engkau akan membela umat-Mu. Engkau akan menolong yang benar Tuhan, sehingga kami akan bersorak-sorak di dalam Engkau ya Bapa. Olehnya kami berdoa buat hakim dan seluruh anggota hakim yang akan mengambil keputusan nanti. Engkau Allah yang menjamah setiap hati mereka. Biarlah mereka bertindak dengan benar. Biarlah melakukan pekerjaan itu dengan benar. Karena kami tahu Tuhan Engkau Allah yang setia adanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan kemurahan-Mu. Demikian juga tidak lupa kami berdoa buat bangsa
negara Republik Indonesia ini kami bawa ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ada banyak persoalan, masalah yang dihadapi oleh bangsa kami. Tapi kami percaya Tuhan, sebagaimana Engkau sudah menolong di hari-hari yang lalu, demikian juga Engkau akan menolong di hari-hari akan datang Tuhan. Walaupun ada banyak usaha oknum-oknum tertentu yang ingin menghancurkan negara kesatuan ini, tapi kami percaya Tuhan, Engkau menaruh hati-Mu atas bangsa kami Tuhan, sehingga Engkau tidak akan izinkan itu terjadi, namun Engkau akan membawa bangsa ini Tuhan menuju cita-cita, yaitu adil dan makmur adanya. Terima kasih Tuhan, begitu melimpah berkat yang Engkau sudah nyatakan di negara kami Tuhan, dan biarlah itu boleh dikelola dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat yang luas. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan kemurahan-Mu. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah kami yang setia. Engkau Allah yang sudah sendengkan telinga-Mu buat doa kami pada malam hari ini. Dan kami yakin percaya Tuhan, lebih daripada apa yang kami minta, Engkau akan berikan bagi kami untuk membawa kami Tuhan semakin setia kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan-Mu. Kalau sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Mari Tuhan, Engkau Allah yang menyertai kami, yang menjaga, melindungi, yang memimpin perjalanan kami, sehingga kami boleh tiba di rumah kami dengan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih dalam nama Yesus. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, marilah kita pulang membawa berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus, mulai sejak malam hari ini, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.